Ini lucu banget, Kak, kamu nanya. Ayo ayo teman-teman, mumpung lagi sama Kalisnya nih ya, jadi bisa tanya langsung apa yang mungkin tadi masih belum jelas atau terlewatkan tadi ya, gitu. Oke, mungkin dari Nabila atau Raffi yang memang tadi sempat coba ya. Oh, nih ada Kak dari Rizky Faidila Unsika ya. Mau tanya kalau mode presentasi kan harus scroll. Kalau mau live begitu supaya bisa tampilkan full itu harus kayak gimana ya, Kak? Kalau mode presentasi kan harus scroll. Kalau mau fit begitu supaya ditampilin full itu harus kayak gimana? Sebenarnya salah satu kelemahan dari Tableau itu dia nggak bisa selalu sesuai sama keinginan kita buat kanvasnya. Jadi contohnya gini, kita bikin nih di PC gitu ya. Kita bikin di PC kita. Di PC kita tuh nggak ada scroll barnya. Tapi ketika user buka di PC dia dengan resolusi layar yang berbeda, misalkan di kita itu masih HD, di user dia udah 2K, maka di punya dia gitu itu bisa muncul scroll bar. Jadi berbeda resolusi PC atau resolusi monitor itu bisa bikin perbedaan adanya scroll bar atau enggak. Jadi kita udah mengusahakan biar oh oke di kita nggak ada scrollnya, dia udah itu udah sesuai sama keinginan user. Tapi ketika dibuka di sana atau dia ngebukanya bukan dari PC, dari tab, ya udah selamat pokoknya berdoa aja deh gitu. Itu salah satu limitasi dari Tableau. Jadi nggak ada limitasi Tableau yang itu bisa propernya itu di Power BI. Dan ada juga yang limitasi Power BI itu bisa propernya di Tableau. Untuk yang ini Tableau limitasi masalah scroll bar gitu. Hmm. Oke, Kak. Nah, selain Tableau, data visual tools mana lagi, Kak? Dari Rizky Fadilah ya masih ini pertanyaannya. Bentar ya, biar bisa. Oh yang bawah ini, data visualisasi tools mana lagi? Ada Power BI, ada Looker Studio. Jadi Looker Studio itu dulu itu namanya Google Data Studio. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen belajar sendiri di YouTube gitu ya, itu banyak yang tutorialnya namanya adalah Google Data Studio, bukan Looker Studio. Karena dulu namanya itu, sekarang ganti gitu. Jadi yang mostly yang dipakai itu tiga itu, yang paling banyak ya. Kalau semisalkan mau visualisasiin eh, chart dari hasil training model, misalkan teman-teman yang pakai ML gitu ya, itu biasanya diarahinnya ke Streamlit. Kalau Streamlit kan memang dia kita ngedesain UI sendiri ya. Kita jadi ML engineer-nya, plus kita juga mikirin masalah desain dashboard-nya. Kalau di Streamlit kayak gitu. Nah, kalau Streamlit emang nggak bayar. Jadi itu salah satu tools-nya juga. Selain Tableau, Power BI, Looker, terus ada Streamlit juga. Yang Streamlit ini dia bisa kita bikin pakai Python gitu. Oke, Oke, sama-sama. sudah terjawab ya dari Rizky Fadilah. Nah, dari teman-teman yang lain gimana nih? Ada yang mau tanya lagi nggak nih terkait tablunya? Oke, yang atas itu bagaimana cara ganti data nol atau hilang yang terjadi pada data kita di Tableau. Sebenarnya tadi kan teman-teman udah nyobain ada filter ya. Di filter itu, tadi kan saya select all data. Kalau semisalkan ada nol, itu biasanya si Tableau akan ngedetek nol itu sebagai suatu kolom yang bisa dicek atau di-uncheck. Apakah kita mau nyertain nol atau enggak? Gitu. Nanti teman-teman cobain aja kalau ada data, kebetulan data superstar ini adalah data yang bersih gitu. Jadi kita nggak ada handling null value. Namun pada kenyataannya di kantor, null value itu menjadi hal yang udah sehari-hari aja, makan sehari-hari gitu. Jadi kalau ada null value, antara kita handle, kita bersihin dulu atau di EDA dulu gitu ya, pakai Python, baru masuk ke Tableau bersihnya, atau kita ngebersihin null value-nya itu di Tableau, itu juga bisa. Cuma kalau di Tableau tuh lebih, apa ya, kalau saya bilangnya sih ada sisi lebih effort. Karena missing null itu kan, sorry, missing value, itu kan kita nggak selalu bisa hapus. Ada beberapa kondisi kayak ibaratnya rule base lah, di mana null value itu nggak bisa semerta-merta kita kita non-aktifin atau kita uncheck. Kalau di kantor ada beberapa rule base kalau missing value gitu.
Jadi tanyain dulu ke user terkait. Kalau ini data ini kosong, itu kenapa? Jadi jangan langsung ngedrop. Takutnya kita yang kena. Kayak gitu. Oh iya ya kak ya. Oke. Nah ini aku mau share screen slide-nya ya kak ya. Ternyata udah ada yang tanya juga nih kak dari slide-nya. Oke, berarti ya. Hmm, ya udah muncul belum ya share screen aku, teman-teman? Udah. Udah ya. Oke, nah ini Kak pertanyaannya nih. Dari ini dulu mungkin yang berkaitan. Nah, Kak selain sampel dataset Tableau dan Kaggle bisa dapat dataset di mana lagi ya Kak kira-kira? Hmm, banyak sebenarnya. Ada beberapa GitHub yang dia itu mer- kayak berbaik hati menyediakan dataset-dataset yang ibaratnya itu udah bersih gitu. Jadi ada Oh, teman-teman searching aja dataset dataset GitHub atau dataset public GitHub. Nanti bakal keluar beberapa opsi GitHub yang menjadi sumber kayak satu GitHub tuh mungkin ada sekitar 200 dataset tuh ada. Saya pernah nemu GitHub itu. Jadi mhm. teman browsing aja. Selain itu ada juga dari kalau punyanya pemerintah itu ada beberapa sih sebenarnya. Jabar itu kalau nggak salah ada ya yang namanya Jabar Open Data. Terus untuk data-data Indo yang lain itu ada beberapa website. Namun perlu dicek lagi apakah data yang dikasih itu masih relevan apa enggak. Karena kalau data real berarti ya kita harus lihat tahunnya dulu. Itu aja. Oke Kak. Nah, kalau misalkan nih Kak mau jadi mahasiswa cara dapat tablet desktop gratis gimana ya Kak? Kalau kamu punya email kampus yang biasanya misalkan kayak BINUS berarti ada Iya, ada. @binus gitu kan. Itu dipakai Mhm. aja nanti dapat dapat free 1 tahun untuk Tableau desktop. Wah, luar biasa ya. Lumayan ya Kak ya buat belajar ya. Oke. Nah, ini ada lagi Kak. Kolom sebentar ya. Gimana cara ganti data nol atau hilang yang terjadi pada data kita di Tableau? Tadi sempat di-mention ya kalau nggak salah ya Kak ya. Boleh dijelaskan lagi Mm-mm. mungkin Kak ya? Mm-mm. Oke, jadi eh, Tableau itu ada yang namanya create calculated field. Jadi dia SQL based. Teman-teman kalau yang udah pernah belajar SQL, itu kan nanti ada condition where ya. Jadi kita bisa pakai tuh condition gitu kan. Jika bla 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 atau eh, kondisinya tuh jika nah gitu ya. Kita bisa pakai where untuk ngefilter lah ya ibaratnya. Nanti baru diganti value-nya. Cuma eh, tadi kan pertanyaannya adalah di Tableau ya. Yaitu tadi caranya Mhm. belajar sedikit-sedikit dulu tentang query. Oh, di query ya Kak ya paling penting ya. Itu dulu ya. Oke, nah ini ada lagi Kak. Kalau untuk pemilihan chart itu seperti apa Kak? Dan semisal kebutuhan bisnis perusahaan mengharuskan bar chart, tapi dari kaidah chart itu cocoknya di line chart nih Kak. Aduh. Oke, jadi kalau emang kayak gitu, itu itu antara yang pertama kita harus pelan-pelan ya, kayak secara halus gitu ngasih tahu bahwa itu bisanya di line chart gitu, nggak bisa di cover sama bar chart karena kayak gini. Hmm, Tapi dengan solusi ya, kayak kalau misalkan mungkin bapaknya gitu, kalau bapak pengen yang seperti ini di Tableau tidak bisa pak itu limitasinya gini gitu kan. Tapi kalau misalkan pengen diganti itu bisa nanti digantinya seperti ini. Jadi kita lebih ke cara buat speak-speak lah. Oke Kak, siap-siap. Nah ini ada lagi juga Kak yang tanya, kalau misalkan pakai dua visualization tools sekaligus tuh bisa nggak Kak? Kalau pakai Visual, dua visualisasi iya. sekaligus.
Oh, berarti kayak Mm-mm. Tableau plus Power BI gitu ya. Iya, kemungkinan gitu ya, Kak, ya, pertanyaannya. Ha. Kalau emang kayak gitu, lebih ke tujuannya dulu aja sih. Gini soalnya guys, Tableau itu Mm-mm. mahal. Tableau itu Oh, mahal guys. Oke. Jadi kalau eh, perusahaan yang biasanya mereka itu sudah subscription Tableau, berarti mm-mm. mereka udah berpikir matang mau ngeluarin duit segitu banyak, nggak mungkin dia kayak nggak digunain maksimal gitu lah. Kalau semisalkan ada dua, misalkan Power BI sama Tableau, ya udah nggak apa-apa dipakai dua-duanya aja. Cuma kan pada akhirnya nanti ketika ngedeploy-nya tempatnya kan beda. Kalau teman-teman bikinnya di Tableau desktop, itu deployment-nya di Tableau server. Nah, Tableau desktop kan udah bayar. Tableau server itu bayar Mm. lagi Oh, I see. Iya ya, Kak, ya. gitu. Heeh, heeh, heeh. Apakah Heeh. dua-duanya dipakai? Ada beberapa kantor yang mereka pakai multi visualization tool lah. Jadi ya udah Mm, kita ngikut aja berdasarkan dari project-project sebelumnya. Misalkan mm. project A itu pakainya Tableau, project B pakainya Power BI. Ya udah kita sebagai orang baru nyesuaiin aja gitu. Oke, siap-siap benar, Kak. Nah, ini ada lagi nih, Kak. Apakah Tableau bisa menggunakan gambar? Jika bisa, tutorialnya, Kak. Gunain gambar, dataset gambar maksudnya. Iya, kemungkinan itu ya, Kak. Ini nggak ada namanya juga nih yang nanya. Atau teman-teman yang bertanya ini boleh mungkin di raise hand ya untuk diperjelas. Oke, ke sejauh ini sih saya belum pernah pakai yang gambar ya kalau Tableau karena Hmm. dia base-nya itu adalah field. Field kan berarti kolom. Dan di Tableau itu kan ketika bikin suatu condition itu kan pakainya query Hmm. gitu. Oke. Nah, ini baru masuk lagi nih, Kak. Kak, kalau tadi satu tabel, gimana gabungin lebih dari satu sumber data dalam visualisasi data Tableau, Kak? Tadi kan kita ada ini ya Hmm. gabungin beberapa tabel. Nah, itu juga bisa kok gabungin dari beberapa sumber. Jadi konektornya eh konektornya kan kita udah connect. Nah, Mm-mm. tabelnya masuk dulu. Terus kita ubah konektor, nanti yang lain masuk lagi. Nah, kita koneksiin dua tabel itu. Kayak tadi, kalau kita mau koneksikan, berarti kita harus tahu kolom mana dan kolom mana yang jadi konektornya. Oke. Jadi harus tahu dulu ya, Kak, ya, kalau mana yang menjadi konektor ya. Oke, nah ini ada lagi Pak Kebaca Kalis. Kak, ada saran gak sih Kak untuk seseorang yang mau memulai karirnya nih atau hobi dalam bidang visualisasi data? Apakah ada langkah-langkah yang mungkin Kalis bisa sarankan atau bisa di-sharing nih berdasarkan pengalamannya dari Kalis? Wah, ini menarik nih pertanyaannya. Boleh dibantu jawab Kak? Oke, jadi untuk data visualisasi itu mostly yang pakai adalah data analis. Kalau data engineer dia orang yang teknikal sekali kan. Kalau data science Hmm. dia lebih ke modeling gitu kan. Jadi lebih ke data analis. Selain data analis itu ada yang namanya em, kita bisa sebutnya biasanya sih per tools ya. Jadi kayak Tableau developer atau Power BI developer gitu kan. Nah, kalau title-nya udah spesifik banget nih, kayak misalnya nih Tableau Developer, berarti requirement yang diminta itu nggak cuma drag drop doang. Jadi bener-bener bisa sampai build custom field yang kompleks banget. Karena ketika udah kerja di kantor gitu, permintaan user itu kadang sangat-sangat butuh waktu buat kita nge-translate ke bahasa teknikal gitu kan. Bahasa apalagi ketika title-nya itu misalkan Tableau developer biasanya adalah one man stand. Jadi Hmm. kita mengcover banyak banget project, semuanya pakai Tableau. Lebih ke itu aja. Kalau misalkan kamu mau belajar, pilih salah satu dulu, kuasain salah satu dulu, baru pindah. Jadi jangan semuanya Oke. dibabat, dibabat tapi cetek semua gitu. Kalau emang pengennya berkarirnya di visualisasi ya, yang berbau sama visualisasi. Tapi kalau kamu pengen berkarirnya kayak ke data science gitu, yang visualisasinya nggak begitu
diharuskan untuk dip, ya nggak Mm-mm. masalah berarti. Tapi untuk DA, biasanya untuk DA atau yang udah kayak tadi Tableau developer, Power BI developer, ya berarti kita harus diplom gitu, sesuai sama title job. Oh, iya ya. Oke, ini harus tetap fokus dulu ya Kak ya, pilih salah satu mau yang mana nih gitu ya, untuk fokus dipelajarkan ya. Oke, nah ini masuk lagi nih kali ya pertanyaannya. Kak, di data science Tableau kepake nggak Kak? Tableau kepake, Kepake ya Kak ya? tapi balik lagi ya, Hmm? tergantung kantornya ada budget untuk subscription Tableau apa atau enggak. enggak? Oh, oke, bener ya. Karena budgetnya juga gede ya Kak ya untuk Tableau ini ya, subscribe-nya. Oke, nah ada lagi nih Kak Lis. Kak, ada saran channel YouTube nggak sih yang membahas data analis? Hmm, kalau data analis doang, saya biasanya random banget sih. Kadang lihat Heeh. eh, YouTube orang India, Oh, India ya. kadang yang sekarang yang Indo banyak kok. Jadi ada beberapa orang yang bekerja di company-company besar gitu ya. Mm-mm. Kayak toko oren gitu kan, atau toko ijo gitu kan. Biasanya Mm-mm. ada yang nge-share atau bikin channel terus jelasin tentang analisis data. Oke, jadi sebenarnya kalau di YouTube itu random lah ya Kak ya, bisa mana aja gitu ya referensi channel YouTube-nya ya. Tapi dari Kali sendiri untuk sekarang spesifiknya masih yang konten YouTube India berarti ya Kak ya, orang India yang menjelaskan gitu ya. Betul. Oke, siap-siap. Nah, ada lagi nih Kalis. Kak, cara tahu hasil visual udah oke dari apa indikatornya, dan terus apa aja yang jadi pantangannya seperti limitasi tadi. Oke. Eh, Jawabannya gini, kapan kita udah oke? Itu yang pertama ketika kita harus tahu dulu basic-basic atau karakter dari setiap chart. Jadi ada Hmm. chart yang dia eh, bisa untuk cover visualisasi yang jumlahnya banyak banget. Ada yang kayak tadi, kayak bubble itu nggak boleh banyak-banyak. Pie chart, donut chart itu juga nggak boleh banyak-banyak. Kalau pie chart, donut chart kebanyakan kategorinya, nanti kayak pizza. Dan itu dihindari Oh, banget. Gitu kan. Jadi kayak kalau oh, misalkan kategorinya udah banyak, kita pakainya bukan pie atau bar. Sorry, bukan pie hmm. atau donat, tapi bar. Oke, Barena Tuh. perlu Jadi di notes udah, ya teman-teman ya. Hmm. iya. Jadi kita harus tahu Oh, dulu nih basic-basic karakter dari setiap chart. Nah, tanda udah oke-nya gimana kalau udah nggak ada revisi dari user, guys? oke, siap-siap Kalis. Nah, ini ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya? Oh, di kolom chat Kak, ada nih. Kayaknya itu buat naruh gambar, misal data dokter ada gambar dokter begitu mungkin. Oh, Itu mungkin ini yang tadi kayaknya, Kak. terkait tadi ya, yang visualisasi Iya. itu ya. Oh, udah ya, sorry, sorry. Oke, sip. Nah, yang lain gimana nih teman-teman? Ada lagi yang mau bertanya? Oh, ada lagi nih Kak, masuk. Kak, kalau jurusan non-IT atau non-statistik bisa jadi data scientist nggak nih Kak? Bisa, semuanya Oke, bisa, guys. bisa. Tapi ingat ya, Heeh. jalannya tidak akan gampang. Oh, jalannya nggak mungkin gampang gimana nih Kak? Mungkin bisa di-share atau biar ada gambar dari teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman yang dari non IT atau non statistik gitu, nanti bakalan biasanya akan lumayan beradaptasi banget lah ibaratnya di bagian programming. Karena Oh, ya kita benar-benar based on logic, kemudian perhitungan. Kalau misalkan di data scientist itu matematika nggak harus dapat A, guys, kayak kalkulus nggak harus A gitu ya. Tapi at mm-mm. least paham ketika kita baca kayu komen. Kayak ketika kita baca jurnal gitu, data scientist sesuai namanya, dia scientist berarti akan sering membaca. Apalagi kalau baca jurnal gitu, dibaca jurnal yang terkait sama model, itu kita at least paham lah. Jangan sampai nganggep sigma itu kebaca sebagai E. Itu dulu lah gitu. Jadi nggak harus kalkulusnya itu A, Mm. tapi paham gimana caranya si formula itu berjalan. Oke, siap. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman ya yang tadi sampaikan sama Kalis nih.
Oh, udah selesai ya untuk pertanyaannya. Oke, udah ditutup ya teman-teman untuk pertanyaannya. Tapi nanti feel free aja kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa di grup. Mungkin nanti kita bantu sampaikan ke Kalis juga ya, Kak. Gitu. Oke, terima kasih banyak ya Kalis pemaparan dan menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, sekarang kita foto session dulu nih. Mohon untuk tolong diaktifkan ya teman-teman kameranya dan juga ada background yang sudah dikirimkan ya tadi di kolom chat. Gitu. Kalis mau Oke. beda backgroundnya juga boleh, Kak. Oh Gimana di iya. pakai pakai yang tadi aja apa pakai ini? Bebas. Kalau mau stand out, nanti dikira Udah nggak apa. bedain dong. Oh, oke oke, siap-siap bentar ya, diganti dulu. Oke, Oke. Oke, teman-teman yang bisa Teman-teman on yang kamera bisa boleh tolong aktifkan ya kameranya. Kita foto dulu nih. dulu nih. Oke, dipersiapkan pose terbaiknya ya. Oke. Oke, udah standby semua ya. Kita foto ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Nah, lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Nah, sekarang slide kedua. Oh, slide kedua nggak ada yang on kamera ya, tapi kita foto juga ya. Oke. Lagi. Sip. Oke, mantap. Udah selesai nih sesi foto kita, teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, sudah mengikuti sesi pembelajaran kita hari ini. Oh ya, terima kasih juga ternyata ada dosen kita dari BINUS University, ada Pak Aldian dan juga ada Bu Suci di sini ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan bergabung di acara kita dan terutama untuk pembicara kita Kalis sudah berkenan untuk memaparkan materi yang luar biasa, sangat informatif dan juga menginspirasi kita semua dalam bidang visualisasi data dan menggunakan Tableau ya Kak ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan juga teman-teman yang sudah bergabung sampai akhir. Jangan lupa untuk diisi formulir absensinya karena nanti dari sponsor kita itu Aktif 8 akan membagikan nih dari kurs yang udah kalian pilih di Google Form dan itu hanya pilih salah satu ya teman-teman ya. Gitu untuk kursnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya selaku pembawa acara. Dan untuk teman-teman semua yang mau untuk live boleh dipersilahkan ya. Thank you semuanya. Ngerjain forum dan tugas personal buat Binus Online. Iya. Oke, izin live ya teman-teman. Iya, Sorry buat Kalis. kesalahan sama kekurangan selama jadi pemateri di sini. Thank you buat kehadiran dan juga udah nyempetin waktunya di weekend yang seharusnya teman-teman bisa santuy sambil scrolling TikTok gitu ya. Mau hadir di sini, thank you banget. Oke, terima kasih buat GDSC Bion juga kakak-kakak yang cakep-cakep ini. Thank you banget. Iya, Oke, dari thank saya you gitu aja. banget, Kalis. Ya, pamit dulu ya. Siap. Iya, Kak. See you. Terima kasih kali. Yuk. Sama-sama. Oke, thank you guys untuk yang nanyain video. Nanti akan kita urus ya. Iya, Oke, sama jangan pokoknya lupa. Oh, oke. betul. Oke, nanti pokoknya jangan khawatir. Yang ketinggalan teman-teman tadi itu akan kita share ya secepatnya gitu untuk info videonya. Dan jangan lupa diisi untuk absennya ya, formulir absen. Itu paling penting juga nih buat teman-teman bisa sambil belajar lagi mengenai course yang dari Hektif 8 ya. Gitu. Oke, see you teman-teman semua.